Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi di sini untuk belajar masih di bab statistik. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas yaitu tentang sebaran frekuensi. Tabel sebaran frekuensi. Kalian bisa lihat tabel sebaran frekuensi atau tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah merupakan tabel yang terdiri dari beberapa kelas dan digunakan untuk menyusun atau meringkas data. Kalian bisa lihat pada tabel distribusi frekuensi yang Ibu tampilkan di bawah ini. Di sini tabel distribusi frekuensinya Ibu buat dalam 3 kolom. Yaitu kolom pertama adalah nilai pengamatan, kolom yang kedua adalah titik tengah atau biasa disingkat dengan XI. Kolom yang ketiga di situ adalah frekuensi atau biasa dituliskan dengan FI. Nah, itu kolom-kolomnya. Berikutnya barisnya. Ada baris pertama, kedua, ketiga sampai dengan baris yang ke N. Bisa kalian lihat baris-barisnya. Pada baris pertama di situ dituliskan BB1 sampai dengan BA1. Titik tengahnya atau XI-nya dituliskan X1. Frekuensinya atau FI-nya dituliskan dengan F1. Untuk baris kedua, di situ dituliskan BB2 sampai dengan BA2. Titik tengahnya dituliskan dengan X2, frekuensinya dituliskan dengan F2, dan seterusnya sampai baris yang terakhir dituliskan dengan BBN sampai dengan BAN. Titik tengahnya dituliskan X-nya dalam XN, frekuensinya dituliskan dengan FN. Nah, baris pertama inilah yang disebut dengan kelas pertama. Baris kedua disebut dengan kelas kedua. Dan seterusnya sampai dengan baris ke N, maka disebut dengan kelas ke N. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian lihat pada keterangan di samping. BB itu adalah singkatan dari batas bawah. Sedangkan BK1, di situ adalah batas bawah kelas 1. Di tabel di samping, Ibu tuliskan BB1. Nah, di situ adalah batas bawah pada kelas pertama atau kelas ke-1. Berikutnya BA. BA adalah singkatan dari batas atas. Nah, selanjutnya di situ ada BAK1 atau batas atas kelas ke-1. Dan seterusnya sampai dengan BBN sampai dengan BAN. Nah, berikutnya bisa kalian lihat frekuensinya. Frekuensinya di situ dituliskan dengan FI. Maka nanti pada kelas pertama atau F1-nya, frekuensinya adalah jumlah data atau banyaknya data pada kelas pertama. Nah, berikutnya nanti kalian juga kenal adanya TB, TA. TB adalah tepi bawah. Maka TBK adalah tepi bawah pada kelas ke-1. Yang berikutnya, kalau kalian kenal ada tepi bawah, maka kalian nanti juga kenal adanya tepi atas atau TA. Adapun cara mencari TB atau tepi bawahnya adalah BB dikurang dengan 0,5 atau tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang dengan 0,5. Sedangkan TA-nya itu sama dengan BA ditambah dengan 0,5 atau tepi atas didapat dari batas atas ditambah dengan 0,5. Sedangkan N adalah banyaknya pengamatan, C adalah interval atau panjang kelas. C bisa kalian dapatkan di situ kalau kalian lihat pada kelas pertama yaitu BB1 sampai dengan BA1, maka C-nya bisa kalian dapatkan yaitu dari TA dikurang dengan TB atau tepi atas dikurang dengan tepi bawah. Yang berikutnya adalah XI. XI adalah nilai tengah. Maka X1 kalian dapatkan di situ rumusnya XI-nya sama dengan TA plus TB dibagi dengan 2.
Atau kalian untuk mendapatkan nilai tengahnya atau XI-nya adalah tepi atas ditambah dengan tepi bawah dibagi dengan 2. Maka X1 kalian dapatkan dari TA1 plus TB1 dibagi dengan 2. Dan seterusnya. Lebih jelasnya, kalian bisa lihat pada contoh berikut, yaitu disajikan tabel sebaran frekuensi. Tabel sebaran frekuensinya di sini pada kolom pertama yaitu tinggi badan, kolom keduanya adalah frekuensinya. Pada kelas pertama, di situ dituliskan yaitu datanya intervalnya antara 140 sampai dengan 145. Frekuensinya pada kelas ke-1 tadi ada 2, maka FI-nya kalian tulis 2. Nah, maka batas bawahnya di situ berapa? Batas bawahnya adalah 140. Sedangkan batas atasnya adalah 144. Itu pada kelas pertama. Pada kelas kedua, batas bawahnya ada 145, batas atasnya adalah 149. Frekuensinya ada berapa? Frekuensinya ada 4, dan seterusnya sampai pada kelas yang ke-7 atau kelas terakhir. Pada kelas terakhir, batas bawahnya adalah 170, sedangkan batas atasnya adalah 174. Frekuensinya ada 3. Nah, sekarang kalian bisa lihat pada kelas keempat. Kelas keempat yaitu intervalnya berada pada 155 sampai dengan 159. Maka di situ kalian dapatkan batas bawahnya adalah 155 dan batas atasnya adalah 159. Frekuensinya berapa? Frekuensinya kalian dapatkan ada 14. Maka dari situ di kelas keempat kalian bisa mencari tepi bawah dan tepi atasnya. Maka tepi bawah pada kelas keempat adalah batas bawah kelas keempat dikurang dengan 0,5, yaitu 155 dikurang dengan 0,5. Kalian dapatkan 154,5. Terus untuk tepi atasnya, tepi atas kalian dapatkan dari batas atas ditambah dengan 0,5. Batas atas pada kelas keempat yaitu 159, maka di situ sama dengan 159 ditambah dengan 0,5. Kalian dapatkan 159,5. Selanjutnya mencari interval kelas atau C-nya. Interval kelas kalian dapatkan yaitu dari TA min TB, yaitu 159,5 dikurang dengan 154,5. Kalian dapatkan sama dengan 5. Interval kelasnya sama dengan 5. Tadi kalian sudah disajikan tabel distribusi frekuensi. Di situ sudah diberikan penjelasannya. Berikutnya adalah kalian akan membuat atau membentuk tabel distribusi sebaran frekuensinya sendiri. Adapun langkah-langkah yang kalian lakukan, yang pertama adalah tetapkan banyak kelasnya. Untuk menetapkan banyak kelas sendiri ada 2 cara, ada 2 yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, yang A, menetapkan sendiri dengan catatan kalian bisa menetapkan sendiri banyak kelas jika banyak kelasnya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit juga. Kalian bisa menentukan banyak kelas sendiri. Yang kedua, kalian juga bisa menggunakan aturan Starch, yaitu rumusnya adalah banyak kelas adalah K, dituliskan K. K sama dengan 1 plus 3,3 log n, dengan n sendiri adalah banyaknya data. Yang pertama itu tadi kalian menentukan banyak kelas. Yang kedua, menentukan interval kelas. Nah, untuk interval kelas di sini adalah jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Kemarin kalian sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Yang ketiga tetapkan batas bawah kelas pertama. Dapat dipilih yaitu nilai pengamatan yang terkecil.
Pada kelas pertama tentunya nilai pengamatan terkecil kalian taruh yang pertama di kelas pertama. Terus berikutnya diikuti oleh batas atasnya pada kelas pertama. Untuk kelas yang kedua, kalian tentukan batas bawah pada kelas kedua sampai dengan batas atas kelas kedua dan seterusnya sampai datanya habis. Yang keempat, kalian bisa menggunakan turus atau pencacahan untuk menentukan frekuensi pada masing-masing kelas. Kemarin ada yang bertanya turus. Nah, di sini nanti akan Ibu sajikan penggunaan turusnya. Turus itu selain di statistik di sini untuk menampilkan tabel frekuensi, sebaran frekuensi, biasa juga digunakan untuk membantu penghitungan. Guna turus adalah untuk membantu penghitungan. Biasanya pada perlombaan-perlombaan voli dan sebagainya, biasanya turus akan membantu. Jelasnya kalian bisa melihat contoh berikut. Nah, di situ diberikan contoh yaitu berat bagasi dari masing-masing penumpang suatu pesawat adalah sebagai berikut. Ditampilkan dalam 4 baris. Baris pertama dimulai dari 11, 20, 20 sampai dengan yang terakhir, 3 terakhir adalah datanya adalah 20 kilo, 20 kilo, 20 kilo. Baris kedua ditampilkan di situ datanya 14 kilo, 16, 16 dan seterusnya sampai 3 data yang terakhir pada kelas kedua yaitu 12, 13 dan 18. Pada baris ketiga di situ ditampilkan yaitu datanya 19, 16, 16 dan seterusnya sampai data terakhir pada kelas ketiga adalah pada baris ketiga yaitu 20, 18, 18. Pada baris terakhir di situ ditampilkan 21, 21, 21 sampai yang 3 terakhir datanya adalah 14, 15 dan 30. Berikutnya kalian disuruh menyajikan data di atas dalam tabel distribusi frekuensi. Maka kalian lakukan 4 langkah tadi. Yang pertama kalian cari banyaknya data. Data keseluruhan ada 80. Berikutnya kalian tentukan jangkauan. Untuk menentukan jangkauan, kalian cari data terbesarnya. Kalian kurang dengan data terkecil. Data terbesarnya adalah 30, terkecilnya adalah 11, maka kalian dapatkan jangkauannya adalah 19. Nah, setelah kalian menemukan jangkauan, berikutnya ditentukan banyak kelas. Nah, gunakan tadi, yaitu aturan start. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N adalah jumlah dari keseluruhan data. Maka kalian dapatkan 1 plus 3,3 log 80. Maka kalian dapatkan 7,280. Nah, di sini kalian bulatkan, maka bisa dibulatkan, yaitu dibulatkan ke bawah menjadi 7 hasilnya. Itu adalah banyak kelasnya. Jadi nanti kalian banyak kelasnya ada 7. Yang ketiga adalah menentukan interval kelas. Nah, interval kelas di situ adalah jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jangkauannya sudah kalian dapatkan 19 dan banyak kelasnya 7, maka 19 dibagi 7. Kalian dapatkan 2,71. Kalian bulatkan, maka dibulatkan ke atas karena lebih dari 5, lebih atau sama dengan 5. Maka kalian dapatkan di situ adalah interval kelasnya adalah 3. Untuk selanjutnya yang 4, kita lihat slide yang selanjutnya. Langkah yang keempat yaitu kalian tetapkan batas bawah pada kelas pertama. Nah, nilai pengamatan terkecil tadi kalian dapatkan 11, maka di situ kalian taruh 11 pada batas bawah kelas pertama. Panjang kelasnya atau intervalnya berapa tadi? Intervalnya adalah 3, maka kalian dapatkan 11, 12, 13, maka batas atasnya adalah 13. Berikutnya kalian tentukan pada kelas kedua
pada kelas kedua dilanjutkan tadi pada kelas batas atas kelas pertama sudah 13, maka batas bawah pada kelas kedua adalah 14. Batas atasnya berapa? Intervalnya 3, maka kalian dapatkan 14, 15, 16, maka batas atasnya adalah 16. Berikutnya pada kelas ketiga. Kelas ketiga melanjutkan dari kelas kedua. Batas atas pada kelas kedua adalah 16, maka batas bawah pada kelas ketiga adalah 17. Batas atasnya berapa? Intervalnya 3, maka 17, 18, 19. Berikutnya kelas keempat, 20, batas bawahnya, batas atasnya, maka 20, 21, 22. Kelas kelima, batas bawahnya adalah 23, maka batas atasnya adalah 23, 24, 25. Batas atasnya adalah 25. Yang kelas keenam, batas bawahnya 26, maka batas atasnya adalah 26, 27, 28. Berikutnya, yang terakhir, yaitu kelas ke-7. Kelas ke-7, batas bawahnya tinggal melanjutkan dari batas atas kelas ke-6, yaitu 29, 29, 28, 29, 30, 31. Maka batas atasnya adalah 31. Berikutnya kalian cek apakah betul banyak kelasnya 7 seperti yang sudah kalian cari tadi. Kalau sudah betul dan data sudah lengkap, berarti kalian sudah betul mengerjakannya. Berikutnya kalian mencari frekuensinya atau FI-nya. Nah, untuk mencari frekuensinya atau FI-nya tadi kalian perlu bantuan, yaitu alat pencacahan yang namanya turus. Nah, di sini turus yang akan kalian gunakan. Rentang atau interval dari 11 sampai dengan 13 setelah kalian cari dari data tadi, ternyata kalian dapatkan ada 14. Maka FI-nya atau frekuensi pada kelas pertamanya kalian tuliskan di situ 14. Berikutnya pada kelas kedua, ternyata setelah dihitung menggunakan turus, kalian mendapatkan ada 16. Data antara 14 sampai 16 tadi, maka di F2 kalian tulis 16. Pada kelas ketiga ternyata dengan turus kalian dapatkan 20, maka di situ F3-nya kalian tuliskan 20 sampai dengan data habis atau pada kelas terakhir, yaitu kelas ke-7. Pada kelas ke-7 ternyata data antara 29 sampai 30 kalian dapatkan ada 3, maka FI-nya pada kelas ke-7 kalian tulis 3. Setelah itu kalian jumlahkan apakah betul jumlahnya semuanya 80 sesuai dengan data yang disajikan. Kalau sudah betul berarti tabel distribusi frekuensi yang kalian buat sudah betul. Jika masih ada salah, kalian harus kerjakan ulang, cari di mana kesalahan, di mana ada data yang terselip tidak terdata di situ. Nah, di sini membuat tabel distribusi frekuensi kalian harus betul, karena ini adalah langkah pertama data kalian untuk mencari perhitungan-perhitungan statistik berikutnya. Kalau di sini kalian sudah salah, tentunya semua nanti langkah ke belakang akan salah semua. Oke, paham? Sampai di sini mudah-mudahan kalian sudah memahami tentang membuat tabel distribusi frekuensi. Di dalam membuat tabel distribusi frekuensi di sini perlu kehati-hatian dan ketelitian dari kalian. Demikianlah materi yang Ibu bisa sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya, bisa membantu kalian semuanya dalam mempelajari materi-materi yang akan datang. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.